Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono memaparkan ada total 1.625 kasus hitam, yaitu positif COVID-19 dan kontak erat ketahuan berkeliaran di tempat umum. Paling banyak diantaranya 1.464 terjaring di sektor perdagangan termasuk mal. Berhasil menjaring kira-kira kasus hitam itu sebanyak 1.625. Jadi 1.625 kasus ini adalah mereka yang tidak diketahui sebelumnya atau sudah diketahui sebelumnya menderita COVID-19 atau kontak erat, tetapi mereka masih berkeliaran di jalan. Itu terutama disebabkan karena mereka terdeteksi di sektor perdagangan, terutama ketika akan masuk mal. Ya, positif COVID-19 tapi ramai-ramai keluar ke tempat umum, termasuk ke mal. Bagaimana respon Satgas COVID-19? Kita tanya kepada Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam. Oke. Mas Heri, dari hasil temuan Peduli Lindungi begitu ya, aplikasi tersebut ada 1.600 lebih, 1.400 diantaranya terkonfirmasi positif di pusat perdagangan. Artinya apa langkah lanjutan dari Satgas? Iya, jadi ini menunjukkan betapa sebagian dari masyarakat kita, Pak, waktu meskipun positif tapi kemudian tanpa gejala itu masih mencoba untuk tetap beraktivitas normal. Padahal standarnya kalau dia positif dia harus menempatkan atau melakukan isolasi mandiri di rumah ya, kalau tanpa gejala minimal 14 hari. Tetapi ini juga kita baru ketahui setelah kita bisa memanfaatkan secara maksimal teknologi ya, sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih presisi. Yang dimaksud tadi adalah mereka yang masuk kategori hitam, di mana mereka itu indikatornya adalah mereka adalah positif COVID atau mereka adalah kontak erat dari pasien yang sudah positif. Jadi sebagian besar mungkin mereka tidak bergejala ya, tetapi kemudian ketika kita ketahui karena data di Peduli Lindungi ini sudah terkoneksi semuanya, baik dari vaksinasi maupun ketika seseorang melakukan tes PCR, kemudian hasilnya itu langsung terrecord dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi bahkan kontak erat yang harusnya juga dilakukan testing, mereka juga masuk kategori ini. Tentu saja ini sebenarnya kalau dilihat dalam perspektif sebaliknya, Mbak, itu justru bagus karena mereka belum sampai masuk. Mereka baru berusaha, sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan secara lebih dini. Belum masuk ke malnya, tapi mereka sudah berkeliaran sebelumnya kan di tempat-tempat ramai yang lain? Iya, betul. Tentu saja mereka berkeliaran di tempat-tempat ramai yang belum mengadopsi Peduli Lindungi. Makanya tadi seperti diberitakan dalam paket sebelumnya, itu juga akan diperluas. Sekarang ini kan dalam tahap uji coba dalam 1 bulan terakhir ya. Tadi datanya sudah 21 juta orang gitu ya yang melakukan scanning ya, berusaha untuk masuk. Sebagian besar memang 17 juta atau hampir 18 juta itu masuk mal. Di pabrik sudah juga dilakukan di tempat-tempat industri, dan yang sekarang juga sudah dimulai adalah di tempat-tempat olahraga. Jadi ini adalah upaya screening yang secara maksimal nanti akan bisa dimanfaatkan sehingga pencegahan itu jauh lebih mudah dilakukan. Berarti hasil dari data rekap Peduli Lindungi ini bisa digunakan juga untuk pengkajian seperti keputusan perpanjangan PPKM atau tidak, pengetatan aktivitas atau tidak, begitu ya Mas Her? Ya, tentu. Semakin banyak data yang presisi ya, semakin faktual dan menunjukkan situasi di lapangan tentu akan semakin membantu dalam mengambil keputusan. Oke, kalau misalnya jumlahnya ternyata cukup banyak, artinya apakah akan ada langkah pengetatan aktivitas masyarakat, terutama di sektor perdagangan yang angkanya paling banyak? Iya, benar. Kalau semakin tinggi ya di satu daerah atau di satu kota, mungkin jumlah OTG yang tidak melakukan isolasi mandiri tentu ini akan menjadi pertimbangan. Tetapi sekarang pertimbangan utama salah satunya adalah tingkat positivity rate. Seperti di DKI kan sekarang positivity rate-nya sangat rendah ya. Hari ini hanya sekitar kurang dari 3%. Tentu ini sebuah angka yang bagus. Faktor-faktor tadi diperhatikan dan termasuk nanti dari aplikasi Peduli Lindungi ini akan menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan seperti apa.
Oke, kalau kita melihat dari data yang ada sekarang, meski belum lebih luas lagi, artinya tadi kan Mas Heri mungkin mendengar ya, ketika pengusaha mal minta anak-anak usia di bawah 12 tahun boleh masuk ke dalam mal. Itu bisa kita realisasikan atau tidak dengan fakta yang ada? Ya, selama kita belum bisa melakukan screeningnya kan, kalau anak-anak di bawah 12 tahun kan belum bisa melakukan screening. Bagaimana kondisinya, apakah sudah divaksin atau belum, apakah dalam ini kontak erat. Tapi rasanya ke depan kita ini bukan bicara boleh atau tidak boleh, tetapi kita bicara bagaimana. Tentu saja dalam hidup berdampingan dengan COVID ini, sekarang kita sedang susun berbagai macam peta atau roadmap-nya kira-kira yang secara lebih detail, sehingga ketika mobilitas itu meningkat, itu tanpa harus dibarengi dengan laju penularan, karena kita bisa melakukan surveillance dengan sangat maksimal. Tapi artinya dalam waktu dekat tidak mungkin dilakukan gitu ya? Ya, ini kan perkembangannya minggu ke minggu ya. Ini baru disampaikan oleh Pak Alfon tadi setelah ketemu Presiden. Tentu ini akan kita bahas bagaimana dampak positif dan negatifnya. Memang kalau dari data kami di pusat-pusat perbelanjaan sebenarnya kenaikan kunjungan sudah cukup tinggi seperti sebelum di PPKM darurat, tetapi memang tingkat transaksinya masih cukup rendah. Oke, Mas Her, kalau kita lihat kan nggak cuma kasus hitam ya, tapi kasus merah atau mereka yang belum divaksin sudah berani masuk ke tempat umum, terutama kayak mal. Nah ini gimana memprosesnya nanti ataupun tindakan dari Satgas berikutnya? Ya, mungkin karena ini masih dalam tahap uji coba, mereka yang masih beraktivitas di luar rumah dan berusaha untuk masuk mal itu, mereka belum tahu kalau ketika mereka belum vaksin, mereka akan terkena status merah ya. Ini secara perlahan nanti kami juga menyampaikan ke publik bahwa kita perlu mensosialisasikan ini dengan baik, sehingga ini nanti akan menjadi bagian dari alat gitu ya, alat yang efektif untuk melakukan deteksi dini. Artinya nanti ke depan ada ini Mas, semacam sanksi untuk mereka yang masih berani keluyuran meski mereka terkonfirmasi positif gitu? Ya, nanti akan kita lihat, tetapi sebenarnya sudah ada SOP-nya. Kalau yang hitam itu tidak boleh masuk, bahkan mereka harus melakukan di treatment ya. Kita harus awasi sampai dia melakukan isolasi mandiri atau melakukan perawatan di rumah sakit. Pun kebijakan kepada pemilik mal untuk lebih ketat mengatur masyarakatnya jangan sampai ada yang lolos gitu ya? Betul, kalau itu sampai lolos mungkin kemungkinan terjadi klaster di pusat-pusat perbelanjaan itu sangat mungkin terjadi. Bisa mengenai karyawannya, bisa pengunjungnya. Padahal kalau itu sampai diketahui kan udah ada SOP untuk ditutup kalau terjadi klaster baru untuk ditutup beberapa hari ke depan. Iya, dan kalau sampai itu terjadi akan memperlambat proses pemulihan. Jadi saudara kalau ada positif atau habis kontak erat dengan yang positif, tolong jangan bandel untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih Mas Heri telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu.